Ada apa? Panggil Centakwang. Suruh dia naik ke atas. Ada apa? Kenapa kau begitu emosional? Kita belum tahu jelas. Jangan menyalahkan Paman Takwang dulu. Tidak mungkin. Aku membuntutinya sendiri. Centakwang sifatnya masih belum berubah. Sekarang dia mengincar perusahaan kita. Kau lihat sendiri. Tidak peduli ini benar atau tidak. Kau tidak boleh bicara seperti itu lain kali. Dari mana kau dapat ini? Kalau dia tidak mau diketahui, seharusnya dia mengulang dari awal. Sejak tahun lalu, dia mengambil barang dari pabrik-pabrik dan menjualnya di jalanan dengan harga paling murah. Hanya satu pabrik? Masih mau berapa banyak? Satu pabrik masih kurang. Manajer Wang pasti bukan orang yang baik juga. Dia pasti menambahkan barang-barang itu dalam tagihan. Kau pernah berpikir tidak? Hal yang mudah terdeteksi olehmu, apa ibu angkat benar-benar tidak tahu? Jadi maksudmu orang tuaku sudah tahu ini? Menurutmu? Apa alasannya mereka harus pura-pura? Mantap. Wangsu. Wah, kau nampak keren. Xiuyan, coba lihat Wangsu. Apakah menurutmu auranya mirip seperti raja? Paman Takwang pandai bicara ya. Ayo silakan duduk. Hei, apa pekerjaanmu sebagai seorang kepala kantor? Pada dasarnya untuk menjadi penghubung, membuat semua orang senang termasuk bos dan staf, pelanggan, dan juga perusahaan kita sendiri. Hanya dengan kerja keras dari departemenku, baru bisa mempertahankan keseimbangan masing-masing pihak, iya kan? Paman Takwang sangat hebat. Itu adalah kata-kata bijak. Maksudmu kerja kerasmu menghasilkan? Hai Wangsu, kata-katamu itu benar sekali. Meskipun Paman tidak pernah bekerja dalam perdagangan atau menangani produksi, tapi kontribusiku pada perusahaan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kau lihat saja. Dia telah mengambil barang dari perusahaan sejak tahun lalu dan menempatkannya ke dalam kantung sendiri. Jangan katakan lagi. Ibu dan ayahmu sudah tahu soal itu. Memang benar apa kata Xiuyan. Kalian sudah mengetahui sebelumnya. Tapi apa alasannya, Bu? Centakwang itu dipenjara selama bertahun-tahun. Bibi Siokumu menunggunya bertahun-tahun. Dan sekarang akhirnya dia hamil, kan? Kesehatan kakekmu juga semakin memburuk. Ayahmu sepertinya tidak peduli soal ini. Karena menurutnya saat ini Takwang ingin menghasilkan uang tambahan saja. Ayahmu berpikir itu adalah hal yang normal. Lagi pula ini semua demi Bibi dan juga kakekmu. Aku yakin ayah sudah melakukan yang salah. Kalau kau jadi dia, apa yang akan lakukan? Tentu saja untuk masalah ini, aku akan memberitahukan pada Bibi dan kakekku. Kemudian aku akan menghukum Centakwang dan meminta mengembalikan semua barang dari perusahaan. Kemudian akan mencabut posisinya di kantor dan memberikan kesempatan untuk berjualan dan dia bisa mendapatkan komisi. Untuk kedepannya bisa menghasilkan atau tidak. Sekarang kau sebagai manajernya. Jadi kau yang putuskan. Tapi standar setiap pabrik harus dipulihkan ke standar Eropa. Kenapa? tidak apa-apa. Itu keinginan ayahmu. Ibu sudah minta bibimu untuk ke pabrik untuk menyelesaikan tugas. Ibu, tapi kan... Apa barang sudah keluar dari pelabuhan? Tinggal satu hal lagi yang harus kita lakukan. Bagaimana kita merencanakan bulan madumu lebih sempurna. Kenapa mengeluh begitu? Apa kau tidak senang ya? Tidak juga. Kau yang berutang pada aku, Chiang Hua. Sini kemejanya, baru aku setrika. Pelan-pelan. Iya tahu.
Apa kau yakin informasi ini betul? Baiklah kalau begitu, kau urus saja. Barang untuk Yichu Group baru saja meninggal ke pelabuhan. Aku sangat menghormati Lu Yichu. Aku kira dia akan mengalah demi keuntungan. Tidak kusangka dia marah dan kembali ke Tiongkok. Bagaimana dengan barang-barang yang kau janjikan? Barang-barang yang aku dapatkan masih berada di laut. Tuan Fernando, aku beritahu kau satu hal. Aku janji pada hari pameran perdagangan nanti, semua barang akan sampai di pelabuhan. Wanita mengerikan. Jika aku tahu dalam kontainermu itu penuh dengan beruang teddy, akan kupertimbangkan untuk bekerja sama dengan Cheng Qianghe. Tenanglah Tuan Fernando, kau adalah seorang pengusaha. Hargaku kompetitif. Ya. Apa kau yakin kalau Cheng Qianghe telah mengaku kalah? Siapa orang ini? Orang itu adalah seorang generasi muda yang cerah di dalam lingkaran perdagangan dan juga bisnis. Dan seorang nelayan yang ambisius. Dan dia dapat diandalkan. Dia datang bersama Lu Yichu. Señor Fernando. Ya? Hay un hombre llamado León que desea conocerlo. Ya, baiklah. Suruh anak muda itu masuk ke dalam. Tuan Fernando yang terhormat. Tuan Fernando yang terhormat. Ya. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Tidak perlu begitu. Aku tahu siapa kau. Begini, ada orang Tiongkok Ya. ingin bekerja sama denganku. Lalu? Tapi aku rasa akan merebut pasar yang harusnya jadi milikmu, Tuan. Ini adalah perdagangan bebas, anak muda. Ini adalah tradisi suci kami di Spanyol. Tuan Fernando yang terhormat, orang ini mengajakku pergi memancing. Dan sekarang aku akan menawarkan ikan besar ini kepadamu untuk mengungkapkan rasa hormat dan penghargaanku padamu. Anak muda, apa yang kau inginkan? Aku menginginkan sedikit pengampunanmu dan juga sedikit pangsa pasar yang sebenarnya tidak kau perhatikan. Wah, tidak apa-apa. Wah. Ibuku setuju dengan apa yang kulakukan. Menurutnya itu benar. Lalu kenapa kau tidak beritahu hasil penanganan kepada Paman Takwang? Untung ibu angkat tidak melihat caramu menatapnya. Kau seolah-olah hanya menertawakan Paman Takwang. Padahal dia itu kan senior. Sekarang kau mengabaikan dia, tidak menghiraukannya. Kalau terus-terusan begini dia pasti tumbang. Maaf, permisi sebentar. Yang aku lakukan selanjutnya adalah menyiksanya. Kau lihat saja, biar aku beritahu. Orang seperti dia, kalau tidak dilakukan seperti itu, hanya sebentar, dia sudah lupa dengan lukanya. Suatu hari pasti dia akan berterima kasih. Kakek Sioku tidak tahu masalah ini, dan aku sudah memberikan pekerjaan baik. Apa tidak bagus? Bukannya tidak bagus. Kalau kau teruskan lagi, dia tidak akan berterima kasih kepadamu. Itu perbedaan besar antara kau dan ayahmu. Kenapa dibilang perbedaan? Aku tahu, kalian merasa yang kulakukan itu salah. Sekarang standar produksi sudah pulih kembali ke standar Eropa. Ibuku bahkan malas memberitahu hasilnya. Karena aku tahu, PLT Manager adalah jabatan kosong. Aku angkat telepon dulu. Maaf, aku mengganggu sebentar. Shh, pergilah. Sini. Ini, sup ini aku tidak mau ya. Ganti yang lainnya. Steaknya juga tidak. Ganti ikan dalam paket ini. Apa ini paket khusus? Hei, Iya, apakah minuman dalam paket ini gratis? itu benar, Tuan. Kalau begitu, bisa diganti dengan lemon tea? Tapi itu cuma es teh saja. Yang Anda pesan adalah teh lemon. Ya sudah, es teh saja. Dari ibu angkat. Ibuku telepon. Untuk apa? Dia ingin aku membantunya menulis buku harian perjalanan ke Eropa lalu memposting di blognya. Buku harian perjalanan? Mereka berdua mau bulan madu. Sepertinya kau akan jadi PLT manager untuk waktu yang lebih lama. Mereka berdua bulan madu? Apa itu benar?
Habis uang berapa banyak? Kenapa kau ini selalu memikirkan uang saja? Aku... Semuanya sudah di sini. Mereka sedang melihat pesanan. Apa teman-temanmu bisa dipercaya? Maksudku, apa ada yang akan diam-diam memberitahu Fernando? Tidak. Seorang pelaut adalah orang yang paling setia. Yang terpenting dalam bisnis adalah membagi keuntungan dengan wajar. Jangan percaya siapapun dengan begitu mudahnya. Aku sudah memberikan keuntunganku sendiri pada mereka. Masih mau apa lagi? Ayah, minum. Takwang? Sedang apa kau di sini? Masih berantakan sekali. Ada apa denganmu hari ini? Turunkan kakimu. Ada apa denganmu? Apakah Wangsu dia mencariku? Iya, dia mencarimu. Dia mencarimu sampai ke tempatku. Sebaiknya tinggalkan aku sendiri. Lebih baik aku mati saja. Sembarangan saja kalau bicara. Wangsu menempatkanmu di Departemen Internasional. Apa kau bilang? Bukannya kau selalu ingin meningkatkan posisimu sebagai kepala kantor, Takwang? Bukannya kau selalu ingin melakukan bisnis besar dan menghasilkan banyak uang? Wangsu mengabulkan harapanmu. Apa dia mengatakan hal lain? Apa lagi? Apa yang perlu dikatakan? Kenapa kau masih duduk? Ayo cepat pergi. Ucapkan terima kasih padanya. Bukan begitu, ayo, tapi ayo, cepat. Bukan, aku tahu. Ayo cepat. Iya, aku tahu, tapi dia... Cepat. Ih, kau ini. Ayo cepat. Ayo. Ucapkan terima kasih padanya. Wangsu? Manajer Wang. Tunggu sebentar. Paman Takwang, auramu baik sekali. Aku tidak melihatmu beberapa hari. Apa yang kau lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Manajer Wang, kau tidak memberitahu orang tuamu masalah aku kan? Jadi, maksud paman adalah aku harus memberitahu mereka? Tidak. Bukan begitu maksudku, tapi begini, Manajer Wang. Paman Takwang, aku tahu ada keluhan dalam hatimu sebenarnya. Merasa posisimu di perusahaan ini tidak punya potensi sepenuhnya. Jadi, aku menempatkanmu di Departemen Internasional. Kau bekerja di Departemen Internasional, tapi maaf, di posisi ini tidak ada gaji pokok. Aku akan beritahu bahwa kau yang mengajukan diri. Juga, Departemen Internasional ini, kau mendapatkan komisi setiap kali selesai transaksi. Kau akan mendapatkan uang ataupun tidak, tergantung kemampuanmu sendiri. Apa tidak berterima kasih padaku? Terima kasih, Manajer Wang. Tadi kamu lihat mukanya tidak? Dia hampir menangis. Takut ketahuan orang lain. Apa dia akan berterima kasih kepadamu untuk ini? Dia tidak menyangka aku akan bersikap seperti ini. Kenapa kau tidak bisa membuat orang di sekitarmu merelakan diri mereka menghasilkan uang untukmu? Kenapa kau harus membuat mereka merasa seolah-olah kau membantu mereka? Kau tidak mengerti. Sudahlah, ini namanya taktik. Sudah, jangan bicarakan lagi. Ayo pergi, beli makanan.
Makanan di bioskop drive-in sangat mahal. Ayah, ayo bersulang. Setiap kau pulang, kita bisa memakan beberapa hidang. Masakanmu semakin enak. Takwang, kali ini kau harus benar-benar bekerja keras dan tunjukkan kemampuanmu dan juga bakatmu pada kakakku. Ya? Ayah, Shioku, kalian tenang saja ya. Aku pasti akan bekerja keras dan menunjukkan pada mereka. Ayah, bersulang. Oh ya, pemindahan posisi ini diberitahukan secara formal? Iya. Ayah, Xiaosu memanggilnya ke kantor dan memberitahukannya sendiri. Benar kan, Takwang? Xiaosu punya wewenang untuk melakukannya. Apa bulu ayam dan Luichu tahu? Ayah tidak percaya. Tenang saja, kali ini benar, Ayah. Iya. Ayah, ayah tenang saja ya. Tunggu aku menghasilkan uang. Setelah itu kita akan membuka bisnis sendiri. Aku, Chen Takwang, tidak lebih buruk dari siapapun. Ayah, ayo. Baiklah. Ya. Sini, aku tuangkan. Jangan terlalu penuh. Dia itu sudah minum banyak. Tidak apa-apa, hari ini dia bahagia. Biarkan dia minum. Beberapa hari yang lalu dia sangat murung. Duduk, kakek. Kakek datang ke sini ada apa, kek? Aku kemari ingin mengobrol denganmu. Apa yang ditulis di situ? Coba lihat. Tidak ada. Kalian berdua bicara saja, kami mau ke atas dulu. Oh, jadi anak yang baik ya. Kakek, ayo duduk, kek. Ya. Kau duduk di situ. Iya. Wangsu, katakan padaku, apa yang dilakukan Chen Takwang? Kakek, aku hanya berusaha memberikan pekerjaan yang sesuai untuk Paman Takwang. Tidak mungkin dia dipindahkan tanpa alasan apapun juga. Kakek, benar tidak ada masalah. Paman Takwang sendiri bilang padaku kalau dia menginginkan pekerjaan itu. Aku kenal Takwang dan aku juga tahu kau. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kakek, sebenarnya aku pikir... Coba lihat. Paman Takwang dulunya dia seorang pria yang luar biasa. Tapi semenjak di penjara, dia menjadi orang yang sangat bersemangat. Dan aku ingin membantunya. Kau tidak bohong pada kakekmu kan? Tidak, kek. Aku pasti tidak membohongimu. Sebenarnya aku lakukan ini untuk membuat Xiaoku merasa menjadi lebih tenang, kek. Juga mengurangi kekhawatiran kakek. Kakek tidak apa-apa? Baguslah. Beban pikiran kakek sudah hilang. Kakek pergi dulu ya. Kakek tidak usah buru-buru. Tunggu, Paman. Paman belum mencoba tehnya. Lain kali saja ya. Aku antar kakek. Bagaimana? Nilaiku berapa? Cukup bagus, 100. Kalau begitu aku minta hadiah. Hadiah apa? Tunggu. Aku ada masalah, aku pergi dulu. Xiuyan. Xiuyan. Bagaimana keadaanmu? Masih pusing? Apa yang kau lihat? Tidak ada. Aku ambilkan minum dulu ya. Setelah minum air, kau tidak akan pusing lagi. Iri hati?
Kau bilang apa? Kau menyesalinya? Kau jangan ngomong sembarangan. Maksudku, jika kau menikah dengan Chen Qianghe, orang yang di Eropa sekarang itu adalah kau, aku tidak bisa memberi apapun padamu. Aku memang tidak berguna. Hentikan, jangan bicara sembarangan. Kau kenapa, Takwang? Aku memang orang tidak berguna. Aku tahu kalian semua merendahkan aku. Bahkan bocah itu juga merasa lebih baik dariku sekarang. Takwang! Aku tidak peduli, ya. Mau jalan darat atau laut. Besok harus kirim semua barang-barangnya ke Marcel. Mengerti? Baiklah. Sekarang pesan tiket pulang untuk semua klien yang datang ke Madrid. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Beres. Periksa yang teliti. Tentu saja kami menanggung biayanya. Kita harus mengantar mereka pulang malam ini. Semua rekanku sudah bersiap-siap. Aku merasa sangat celaka. Itu artinya pameran dagang Madrid pastinya akan sangat sepi. Tidak perlu menunggu sampai besok. Forum investasi bisnis yang diselenggarakan Fernando akan celaka. Coba lihat ini. Ini undangan yang dikirim padaku. Dan setauku, tidak banyak yang hadir di sana. Bagus. Untungnya aku buta huruf. Manajer Luo, lihat ini. Apa yang Sue pergi? Tentu saja, dia toko utamanya. Leon, kau bantu aku ya. Bantu apa? Tuan Fernando, kenapa yang lain masih belum tiba juga? Apa aku datang terlalu awal? Aku akan beritahu kabar baik. Hardware, keperluan sehari-hari, dan perhiasan Young Group untuk pameran dagang Madrid besok sudah sampai di pelabuhan terlebih dahulu. Aku ingin memberitahukan berita buruk kepadamu. Kalau tamu yang kita undang hari ini mungkin tidak akan datang. Tapi ku beritahu padamu, barang-barang Yichi Group sudah tiba di setiap pasar Eropa. Para distributor semua berkumpul mengambil barang-barang mereka sekarang. Apa? Menurutku hanya ada satu kemungkinan kalau mereka tidak pergi berbulan madu. Melainkan, mereka mengirimkan barang-barang mereka lebih awal ke setiap pasar Eropa atas perintah pria ini. Tidak mungkin. Mereka sudah mengembalikan barang-barangnya. Kapal kargonya telah meninggalkan pelabuhan 7 hari yang lalu. Tapi kapal itu tidak berlayar menuju Tiongkok. Akan tetapi menuju ke Marseille dan Rotterdam. Tuan Fernando, barang-barang milik Yuchu Group sangat populer di pasar distribusi berbagai negara. Sangat luar biasa. Dan kalau kau tidak punya strategi atau solusi yang baik, barang-barang kalian akan mengalami kesulitan untuk diekspor. Anak muda. Seharusnya aku menyadari ambisimu. Maafkan aku. Aku minta pengampunan. Terima kasih atas pangsa pasar yang kau berikan. Satu hal lagi. Ini hadiah dari Chen Qianghe dan juga Lu Yiju. Mereka memintaku untuk memberikannya pada Anda. Secara pribadi Leon bertanya pada aku, kenapa kita memilihnya? Jujur saja, kali ini aku berterima kasih padanya. Dia seorang penjudi. Kau tahu karakter seorang penjudi? Semakin kuat seorang musuh, maka semakin bersemangat dia. Apa itu termasuk kelebihannya? Iya, kalau untuk saat ini. Tapi aku tidak pasti. Aku ingin sekali melihat ekspresi wajah Nona Yeng sekarang. Aku tebak sekarang Nona Yeng pasti ingin sekali melihat ekspresi wajahmu. Dia tidak akan mau melihatnya, aku jamin itu. Maafkan aku dan sebaiknya lupakan. Harusnya kau ucapkan itu juga padanya. Aku mengatakan untuk diriku.
Kita harus berpikir, kira-kira apa yang akan mereka lakukan untuk membalas tindakan kita. Mungkin normal bagi mereka untuk membalasnya. Tidak masalah, kita akan menangani situasinya saat terjadi. Tapi ada satu hal yang akan aku katakan. Kau tidak seharusnya menempatkan Wangsu dalam produksi. Itu akan menunda barang-barang. Kalau menurutku sih begini ya. Awalnya kan kita tidak ada yang tahu bahwa kita ini akan menang. Kalau ini masa lalu, ini akan menjadi pilihan yang sangat normal kan? Semakin dekat ke medan perang, persiapan harus semakin matang. Kau pikir aku tidak bisa memenangkannya? Kau tahu kan kenapa aku bawa produk Eropa? Untuk meningkatkan status. Itulah yang aku inginkan selama ini. Terutama merek Ichu. Baiklah, dalam hal ini Komisaris memiliki visi yang luar biasa, sementara aku sangat pendek. Jadi aku minta maaf ya. Dan satu lagi, mungkin aku telah melakukan sesuatu yang mungkin bisa menyakitimu. Aku memberikan sebuah hadiah untuk Nona Ying. Bagus kalau begitu. Hadiah apa? Sebenarnya aku tidak punya waktu untuk membelinya. Jadi aku mengirim beruang Teddy yang kau bawa pulang itu. Tapi aku mengirim padanya atas nama kita. Aku pikir itu lumayan sempurna. Tidak ada keuntungan bagi kita untuk melakukannya selain mendapatkan kepuasan sementara. Tapi kenapa kau melakukan semua itu? Aneh sekali kau ini. Kenapa kau tega melakukannya? Dia duluan yang menyinggungku. Dia menyinggungmu. Kau itu kenapa sih? Kasihan padanya. Lihat dirimu sekarang. Kau sama sekali tidak mirip pengantin yang sedang berbulan madu. Tapi kau seperti wanita malang yang penuh dengan kecemburuan. Kau panggil aku wanita malang dan usiaku 40 tahun lebih sekarang. Kau pikir ini mudah buatku? Aku cuma ingin bulan madu. Selama ini, sepertinya kita tidak pernah bicara tentang kita kecuali pekerjaan. Kau masih ingat pabrik hardware yang kita lewati ketika kita ada di Jerman? Hentikan itu. Aku sangat menginginkannya. Kau lihat barang-barang yang mereka produksikan, dimulai dari kualitas, tekstur, sampai ke desain. Sudah, jangan bahas itu. Kau tahu dengan baik, di masa depan, baik hardware atau aksesoris, standar produk Eropa yang baru akan muncul. Sampai saat itu, kalau kita tidak melakukan pembaruan dan peningkatan secara intens, maka kita akan tereliminasi. Aku tidak tahu. Kita tidak boleh mengubah produksi lagi. Kalau bicaramu sudah selesai, sudah ya. Aku mau tidur. Tunggu sebentar ya. Aku akan Aku cek mengurusnya. dulu laporannya. Ya. Mana berkasnya? Cepat tangan ini ya. Coba kau periksa. Bagaimana? Oh ya, Xiaosu. Jika tidak ada pertanyaan, silakan tanda tangani. Tolong Oh. buka ini ya. Ini yang dibicarakan terakhir kali. Iya benar. Ini, taruh di mejaku. Bagus. Terima kasih. Jangan lupa ya. Apa ini? Yang itu. Hei, masih berani minta tanda tangan? Dicek lagi. Ayo cepat. Baik, Pak. Pak Manajer, barang-barang di pabrik tidak cukup. Banyak standar hardware sudah kacau. Barang produksinya jadi tidak berguna. Selain itu, banyak barang palsu muncul di pasaran. Aku sudah minta Departemen Ekonomi menyelidikinya. Ayahku meminta aku mengirim batch kedua ke Eropa dalam 10 hari. Mana mungkin? Mungkin saja jika kau tidak meminta pabrik memulihkan standar produksi lama. Hei, apa yang kau lakukan? Semua orang sedang sibuk. Ayo lakukan sesuatu. Tunjukkan pada siapa? Pada pangeran muda. Iya, bangun.
Semua orang sedang melihatnya. Ya sudah, tinggalkan aku sendiri. Jangan memamerkan hak istimewamu. Aku tidak punya gaji dan bonus. Sudah, pergi sana, pergi. Halo semuanya, dengarkan aku ya. Siapa yang bisa menemukan bahan baku yang memenuhi standar produksi akan menerima bonus dariku. Iya, baik. Kau hanya akan membuatnya tambah kacau. Kita harus mematuhi standar produksi. Yang ada sekarang tidak mungkin memenuhi standar. Mana bisa aku pikirkan itu? Aku bertaruh untuk kalian semua. Aku yakin kalau kepulangan mereka berdua itu pasti menggunakan pesawat kelas ekonomi. Kau kan tidak ikut rapat. Ada perubahan pada kebijaksanaan perusahaan. Sekarang kita harus mematuhi aturan bisnis. Yasu! Dan kami akan meningkatkan... Ayah, benarkan yang ku katakan? Sini ayah, biar aku yang bawa. Iya. Ayah. Ayah angkat. Ayah angkat. Kalian berdua tidak patuh melanggar peraturan perusahaan. Dia wanita dewasa sekarang, ya kan? Kak, Lion menelpon. 2 jam yang lalu, Yang Group mengumumkan semua harga barang-barang mereka yang dijual di Eropa akan turun 10%. Fernando sudah mengumpulkan distributor. Cepat sekali. Perang dimulai. Ayah, aku merasa begini saja. Ayo kita pulang. Panggil ayahmu dan bilang pada Takuang, aku masak hari ini. Siapapun jangan berebut denganku dan tidak boleh mengatakan tidak enak. Mengerti? Ayo pulang. Ayo. Komisaris Chen, sini, biar aku saja. Sudah, aku sudah selesai. Kau bisa memotong kan? Iya, bisa. Aku akan potong terong ya. Memotong terong jangan sampai berantakan ya. Potonganmu ternyata sangat spesial juga ya. Sekarang kau sudah menjadi suami yang baik. Apa kau masih memasak di rumah setiap hari? Hah? Iya, karena aku tidak dapat menghasilkan uang. Yang bisa kulakukan ya melayani istriku. Kau kan bekerja di departemen internasional. Aku yakin kau pasti dapat uang kan? Sebenarnya apa yang terjadi? Bilang saja padaku. Kita adalah saudara. Katakan saja kalau ada masalah. Komisaris Chen. Kau panggil apa aku ini? Kenapa kau panggil aku Komisaris Chen lagi? Jangan pura-pura. Jujur padaku. Ayolah. Kabul ayam. Seluruh hidupku aku selalu membuat kesalahan di setiap langkah. Memang itu salahku juga. Aku gagal meraih peluang dan menghargainya. Kau masih ada maksud lain? Baiklah. Kau sekarang, gajimu sekarang, apa Siosu sudah membicarakan semuanya padamu, Takuang? Tidak ada gaji pokok dan bonus. Harus dari bisnis yang aku dapat sendiri. Aku dapat 3%, itu pun setelah barang-barang dibayar lunas. Tidak ada gaji pokok? Itu permintaanku sendiri. Yang ini tahun 85. Xiaoku, sudah biar aku saja yang urus semuanya ya. Aku tidak perlu tuang ini, Takuang. Kakak, biar aku saja. Tidak perlu. Kalian berdua mau makan atau tidak? Iya. Kalian tidak lapar? Kalian ayo kesini. Ayo kemari. Ayo sini. Paman, aku melapor padamu. Itu. Minuman anggur ini, Yichu, dia memaksaku untuk membawakannya untukmu. Ini sangat enak. Ayo, cicipi. Pasti enak. Alkohol ini sangat enak. Tuang ya. Dan sangat langka. Ayo. Jangan minum banyak-banyak. Ini. Komisaris Chen, sini. Tuang sedikit untuk ayahmu. Ini masakan rumah dan aku sendiri yang memasaknya. Aku akui ini tidak enak.
Aduh, kau jangan seperti itu. Aku jadi malu. Kau tahu Aku itu? tidak bilang apa-apa, aku bilang sangat Jangan enak. permalukan aku. Aku usulkan 3 tos sebelum makan ya. Baik. Yang pertama, ini sangat penting. Perang di Madrid. Ketika aku mengalami masa sulit, Ibu Xiaolu datang dan membuat kontribusi besar. Dan karena itulah, kita harus merayakan kemenangan kita ini. Ayo. Sekarang yang kedua, juga sangat penting. Yan, selama bertahun-tahun, dia tidak peduli kemana dia pergi. Di dunia ini, dia pasti akan selalu mengirim pesan kepada kami berdua. Dan kakek memberitahu kita bahwa dia aman-aman saja. Dan dia selalu ingat untuk menanyakan 2 saudara laki-lakinya. Jadi, kebaikan anak ini membuat aku sangat terharu. Hari ini dia pulang, juga pulang untuk keluarga kami. Seluruh keluarga kami menyambut kepulangannya hari ini. Dan yang ketiga juga yang paling penting. Paman, keluarga kami, karena kau yang pimpin sudah berubah banyak, bahkan semakin banyak. Ini semua karenamu, maka kita bisa ada di sini hari ini. Tidak tertinggal satu orang pun bersama-sama menikmati makan malam keluarga malam ini. Sepertinya aku itu senang sekali. Apa? Masih ada satu hal lagi. Wangsu, dia sudah bekerja sebagai manajer. Karena kerja kerasnya, maka perusahaan bisa berjalan dengan sangat baik. Dan itu hebat sekali. Ayah dan ibu berterima kasih padamu. Benar kan, Chiang He? Kita pantas merayakannya kan? Iya benar, memang sangat layak untuk dirayakan. Benar kan? Paman, dan kau juga akan segera menjadi kakek. Tapi ingat ya, ini semua karena aku. Aduh, ini semua karena Xiaku dan Takuang. Berkat kalian berdua yang bisa selesaikan tugas dengan sangat baik. Luar biasa. Ayo, kita angkat gelas masing-masing. Bersulang. Semoga Paman selalu sehat ya. Bersulang. Bersulang. Kau sudah mengunjungi ayahmu? Itu hal pertama yang kulakukan setelah aku pulang. Batu nisannya sepertinya sudah diperbaiki. Untuk masalah itu, kau harus berterima kasih pada ayah angkatmu, Yan. Batu nisannya diperbaiki 3 kali. Tidak ada yang lebih penting dari hal itu sama bertahun-tahun ini. Ibu angkat, ayah angkat, aku mewakili ayahku, mau berterima kasih kepada kalian. Mengenai ini aku beritahu ya. Ayahmu, maksudku, ya, kalau saja ayahnya tahu bahwa dia menjadi begitu baik sekarang, dia akan tertawa terbahak-bahak, aku yakin. Ayahnya juga tahu. Xiu Yingji. Xiu Yingji itu orang yang berbakat. Dia meramalkan segala sesuatu soal Liu. Ayo kita minum lagi. Bersulang kepada ayahmu. Paman, aku rasa aku harus bersulang denganmu. Ayo. Oh ya, Paman, minuman anggur ini bukan Ayo, dihabiskan bersulang dengan semuanya. sekali teguk ya. Paman. Ayah, minum anggur impor tidak Jangan boleh minum dihabiskan terlalu sekaligus. Sekarang siapa lagi yang ingin minum satu sama lain? Ayah, ayo kita minum sama-sama. Kenapa begitu? Kalau ayah bulan madu ke Eropa, apakah aku boleh ikut? Apa? Ayah. Ayah. Sudahlah, jangan bicara lagi. Wangsu ingin minum denganmu. Dia sudah mengangkat gelasnya tadi. Kau bicara terus. Ayahmu itu. Ayah, ayo kita minum. Ketika ayah dan ibu sedang tidak ada, ini adalah pertama kalinya aku mengambil alih bisnis. Aku menyadari, menjadi kalian berdua tidak mudah. Bagus. Kalau begitu beritahu ayah, kenapa kita benar-benar tidak mudah? Satu sisi, kalian harus kejar produksi. Dan sisi lainnya,
Kalian juga harus mengawasi pabrik. Ayah juga harus memperluas pasaran. Yang paling penting ayah juga mengawasi banyak orang. Sepertinya hal ini bukanlah hal yang paling susah. Toleransi pada orang dan masalah. Memiliki visi dan wawasan yang sangat luas. Dan kalau kau bisa melakukan semua itu hal yang paling sulit. Kau harus ingat itu ya. Ayahmu Iya, sudah Bu. mengajarimu. Aku ingat itu. Ayah, aku sudah ingat. Aku bersulang untukmu. Terima kasih, Ayah. Kita akan membuka pasar Eropa. Bagaimana menurutmu? Sudah. Jangan bicara soal bisnis lagi. Apa aku tidak bosan ya? Bibi Chow, Ya, tolong buka lagi anggurnya. baiklah. Ya, Siaku, ayo makan. Kalau menurutku, aku rasa keuntungan sekarang sangat rendah. Dan yang paling bahaya, kita mendapatkan banyak musuh. Ayah, aku rasa itu tidak tepat. Baiklah. Kalau begitu, katakan padaku. Hal apa yang tepat untuk dilakukan? Pasar Asia Tenggara atau domestik? Sepertinya itu lebih menguntungkan, tapi pasar akan segera jenuh. Kita harus menghasilkan uang sampai jenuh, Ayah. Dengan kekuatan perusahaan kita, perusahaan lain tidak akan bisa bersaing. Hal seperti ini, kita menambang emas, Ayah. Kalau kita menyerah sebelum emas itu habis dan membiarkan orang menggalinya, kita mencari tambang emas yang lebih besar. Ayah, aku rasa hal itu kurang tepat. Baiklah, kita bicara tambang emas. Aku mau tanya padamu. Kalau kita menemukan kualitas emas sudah memburuk, lalu apa yang akan kau lakukan? Kemudian, kalau kau menemukan kualitas emas orang lain lebih bagus, apa kira-kira yang akan kau lakukan? Kemudian, kalau kau memprediksi tambang emasmu itu akan runtuh, maka apa yang seharusnya kau lakukan? Tidak terjadi beberapa tahun belakangan ini, Beberapa kan, tahun Ayah? belakangan ini, berapa jam yang sudah kau habiskan di internet? Bukan. Ayah habiskan 1-3 jam sehari untuk main internet. Karena ayah ingin tahu apa yang terjadi di dunia ini setiap hari. Selain itu, ayah juga ingin mengamati pesaing potensial ayah. Mengerti? Lalu, apa yang sudah kau lakukan setiap hari? Dan bagaimana denganmu? Ayah dengar kau saat ini puas dengan pemikiran setiap hari. Berapa banyak uang yang kau hasilkan dari teman sekolahmu? Berapa banyak keuntungan yang kau hasilkan dengan mengorbankan orang lain? Kau puas dengan hal kecil. Apa ayah benar? Ayah itu tidak benar. Ayah bilang 0,1 yuan bisa membuat orang kenyang atau lapar. Selain itu, kami berkecimpung dalam perdagangan barter bulu ayam dengan gula bertahun-tahun. Tidak salah. Semangat ini tidak salah. Tapi jika dilakukan zaman sekarang, sudah ketinggalan zaman. Bibi Chow, ya. kami sudah cukup minum-minumnya. Tolong sajikan nasi untuk semua orang. Iya, baiklah. Xuyen. Kau tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Pasti kau sudah mempelajari pola pikir bisnis orang asing. Tapi kau tidak bisa melupakan akarmu. Barter bulu ayam dengan gula tidak ketinggalan zaman. Kakek, tapi selama hampir 100 tahun, pengusaha paling sukses dan paling kuat, semuanya ada di barat. Tentu saja ada potensi. Kalau kau bisa mengelolanya dengan baik, disambut dengan baik, maka kau akan lebih kuat dari mereka. Ya, kalau kau ingin melakukan bisnis, carilah yang paling dapat untung. Apa kau tidak berpikir seperti itu? Iya kan? Paman, kau tahu Organisasi Perdagangan Dunia? Organisasi Perdagangan Dunia. Kau tahu kan? Kita orang Tiongkok telah menghabiskan banyak sumber daya manusia, barang, dan keuangan untuk mencoba masuk ke dalam sistem Paman. Dan apa kau tahu? Kenapa kita harus masuk ke dalam sistem Organisasi Perdagangan Dunia? Aku tidak peduli apa itu organisasi. Aku juga tidak mau tahu. Yang aku tahu adalah kita harus mengerjakan masalah kita sendiri dengan benar. Itu benar. Apakah Organisasi Perdagangan Dunia masih belum bisa dipastikan? Masih belum bisa dipastikan. Tapi tidak ada gunanya mengumpulkan dan menyimpan barang yang sudah cacat. Tapi kalau kita tidak mengumpulkannya, kita tidak menyelesaikan produksi barang-barang dalam 10 hari. Sudah, jangan teruskan. Ada telepon. Makanlah. Seperti itulah ayahmu. Mau ngobrol apapun dengan serius. Ayo makan. Ya, Nin? Halo? Ayo makan. Makan dulu. Ada apa?
Yang Sue sudah pulang ke Yiwu. Kudengar hari ini semua direktur pabrik yang dulunya memproduksi untuk kita sudah diundang untuk makan bersamanya. Dia bertindak sangat cepat ya, padahal baru tiba. Hanya beberapa pabrik saja yang berstandar Eropa. Dia ingin bersaing untuk mendapatkan pasokan. Hei, seperti yang aku bilang, tidak ada keuntungan bagi kita untuk bertarung dengan Yang Group. Bahkan kita mungkin bisa kehilangan pasar yang kita miliki. Jadi kau berpikir menyerah sebelum perang? Apa kau ini anakku? Dan apa kau sama sekali tidak punya nyali? Iya, bertarung dengan mereka. Iya, apa yang kau takutkan? Bertaruh saja dengan mereka. Bibi Chao. Ya? Di keluarga kami ada orang tua dan anak muda. Kenapa kau masak nasinya keras seperti ini? Ada apa? Keras ya? Ya, keras. Masak sedikit lagi. Jangan banyak-banyak masaknya, biar cepat. Takwang, mulai besok jangan bekerja di departemen internasional lagi. Kau bentuk departemen penghubung untuk grup kita. Hanya ada satu prioritas saja, yaitu merekrut kembali semua direktur pabrik yang dulunya pernah memproduksi untuk kita, untuk terus melakukan produksi untuk kita. Ayah? Aku tidak ingin informasi apapun tentang perkembangan. Hasil yang aku inginkan adalah mengupayakan sepenuhnya untuk menjamin pasokan barang di pasar Eropa. Kau bisa alokasikan pasokan barangnya sesukamu. Dan Wang Su akan menjadi asistenmu. Tapi Komisaris Chen ini... Ayah tidak apa-apa kan? Ayah. Ayolah, kita pergi, ayo. Ayah, kenapa? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Itulah, Komisaris Chen, tanggung jawab ini sangat besar. Tapi kau jangan khawatir. Aku yakin aku pasti bisa. Menurut pengalaman dan kemampuanku, begini, aku tidak usah makan. Aku pulang dan memikirkan hal itu dan membuat beberapa rencana. Baiklah, Wang Su, bekerja samalah bersama pamanmu. Komisaris Chen, sampai jumpa. Jadi yang kulakukan ini salah. Sekarang beritahu aku, apa yang seharusnya aku lakukan? Beritahu ayah dulu. Apa yang bisa kau lakukan untuk mengubah dirimu menjadi orang yang berbeda? Aku tidak seharusnya tinggal di rumah ini. Seharusnya tidak jadi anakmu. Tidak seharusnya. Kau baik-baik saja. Aku memang bukanlah anaknya. Aku sudah berusaha untuk menyenangkannya. Aku berusaha membuatnya untuk menyukaiku dan memuaskannya. Tapi lihat, dia selama ini hanya mengkritik dan menghina aku. Salah apa aku sebenarnya? Apa yang sudah kulakukan? Aku bahkan tidak berani pulang. Aku pasti gugup kalau sampai di rumah. Tidak seharusnya kau berpikir begitu. Dia sangat peduli kepadamu. Aku bisa merasakannya.
tidak usah menghiburku. Aku tidak butuh lagi kepeduliannya. Jangan kekanak-kanakan. Ini waktu yang terpenting, kau harus memahaminya. Dia lebih stres daripada siapapun. Tapi itu dia yang minta. Tapi kalau kupikir, semakin kompeten seseorang makin banyak masalahnya. Apa yang dia katakan kepada Chen Lu benar. Orang tidak bisa hanya hidup dengan mengandalkan kepintarannya. Juga tidak boleh selalu menghindar. Memangnya aku menghindari apa? Tanya saja pada dirimu sendiri. Aku tidak menghindar, kau yang sembunyi. Aku jengkel dengan kegagalannya. Jadi kau ingin mendidiknya di depan semua orang? Termasuk di depan Yenin? Kau sudah menyakitinya. Bukan maksudku menyakitinya. Tapi kau sudah menyakitinya. Kau pikir dia tidak punya nyali. Jadi kau mengira bagaimanapun kau menghinanya, dia tidak akan pernah merasa tersakiti. Bukankah selama ini kau bersedia mempercayai semua orang? Dan juga memaafkan semua orang. Kau tidak merasa menyakitinya. Kau hanya tidak memahaminya. Apa aku tidak tahu apa yang aku pikirkan? Aku tahu. Oh ya? Dulu aku pikir aku tahu. Tapi hari ini kau sudah membuat aku curiga. Kau menempatkan cinta kau dalam posisi yang sangat penting. Apa kau tidak tahu situasi pasar domestik kita? Dan kau minta Wangsu untuk menjadi asistennya. Aku ingin dia menguasai temperamennya. Aku ingin dia belajar dari kelebihan orang lain. Apa aku salah? Kalahkan orang lain dengan belajar dari kelebihan mereka. Hanya dengan mempelajari kelebihan orang lain, dia baru bisa menundukkan orang lain. Memangnya aku salah dengan apa yang sudah aku lakukan? Kau tahu berapa besar tekanan yang harus aku pikul selama bertahun-tahun ini kalau aku tidak memiliki kemampuan? Maka setiap hari aku mungkin akan digunakan sebagai alat. Dia akan tumbuh dewasa. Cepat atau lambat, kalau dia sudah tumbuh dewasa, dia akan digunakan sebagai alat orang lain. Kalau sudah seperti itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Kau sendiri bilang tekanan pasar domestik, ya kan? Jadi di mana hambatan domestiknya? Kau harus bisa mengerti itu semua. Pertama-tama, siapa yang memahami kita? Paman? Xiaosu? Atau pekerja di pabrik itu? Para direktur pabrik itu? Apa itu? Tidak satu pun memahami aku. Kalau kau juga tidak memahami aku tidak bisa bertahan lagi. Seharusnya kau tidak mencurigai perlakuanku pada Xiaosu selama bertahun-tahun ini. Aku tidak mencurigainya. Aku hanya merasa kasihan.
Aku mau cari anakku dulu. Wangsu? Wangsu? Ibu. Kau minum terlalu banyak. Hah? Tidak banyak. Di mana ya ini? Kau bersamanya kan? Jangan minum lagi. Bukankah dia bersamamu? Hah? Ibu, dia sudah pergi. Dia meninggalkan aku. Dia meninggalkan aku sendiri. Ayo, pulang dengan ibu. Ayo, kita pulang sekarang juga. Dia sudah pergi. Ayo. Dia pergi. Dia meninggalkan aku. Ayo, kita pulang. Dia meninggalkan aku. Dia pergi meninggalkan aku. Wangsu, apa kau dengar? Ayo kita pulang sekarang. Manajer lu? Apa dia anakmu? Ayo berdiri. Dia anak sulungmu kan? Anakmu dengan penjaga rel kereta sudah besar ya? Tahu apa kau tentang ayah? Kenapa dia sampai mabuk begitu? Aku bertemu dengan para direktur pabrik hari ini. Kebetulan mereka membicarakan masa lalumu. Aku baru tahu, ternyata semua orang di sini tahu wanita seperti apa dirimu. Apa yang kau bilang? Hah? Diam kau! Wangsu sudah. Menjelekkan Masuk ayahmu. mobil. Ayo cepat masuk ke mobil. Hei! Ayo Wangsu. Apa pedulimu tentang aku? Masuk. Hah? Katakan padaku, Bu, yang sebenarnya apa aku menyebalkan? Wangsu, katakan berapa umurmu sekarang? Menginjak 20-an kan? Sebelum ke luar negeri, ibu sebagai ibumu menyerahkan perusahaan padamu. Banyak orang yang tidak percaya padamu bahwa kau bisa melakukan semuanya dengan baik. Bersihkan air matamu, jangan cengeng. Ibu, katakan padaku yang sebenarnya. Apa alasannya ayah selalu merendahkan aku, Bu? Dia sangat merendahkan. Dia merendahkan aku. Kau mengira ayahmu membencimu dan juga merendahkanmu, iya kan? Kalau begitu kata-katanya di meja tadi sia-sia saja. Karena kau tidak mendengarkan apapun darinya. Ayahmu khawatir. Dia khawatir karena kau juga khawatir. Tanggung jawab yang akan kau pikul itu sangat berat. Kau belum cukup umur, Wangsu. Tapi aku dapat keuntungan dari perusahaan. Dia tidak ingin kau rugi. Apa kau tidak mengerti? Kau tahu apa yang diharapkan oleh ayahmu? Ayahmu ingin kau punya pandangan luas tentang bisnis ini. Punya harapan yang jauh. Bukan seperti itu. Jangan hanya berharap keuntungan yang kecil saja. Wangsu, kau ingin meraih kesuksesan di usiamu yang sekarang ini. Kau harus siap menerima kritikan dari ayahmu. Kalau kau tidak bisa, maka kau harus bertindak sesuai dengan usiamu sekarang ini. Jadi kau pilih saja. Ibu tanya padamu, kalau tadi ibu tidak menghentikanmu, apa kau akan memukul Yang Sui? Aku akan memukulnya. Aku tidak bisa membiarkan dia bicara buruk tentang ibu. Apa kau hanya bisa menangis saja dan memukul orang lain, Wangsu? Kau pikir dengan begitu bisa menyelesaikan masalah?
Kalau kau merasa kata-kata Yengsu menyakitimu atau menyakiti hati ibumu, maka kau harus terus mengingat penghinaannya itu. Jangan beritahu ayahmu. Kita akan bersaing dalam bisnis. Ingat kata-kata ibumu.